ini dari hari pertama dan hari ini adalah hari terakhir, hari kita berdoa meminta pencurahan Roh Kudus. Dan hari ini adalah hari yang terakhir. Dan saya percaya semua yang ada di sini adalah pemenang. Amin. Yang menang boleh lambaikan tangan. Terima kasih Tuhan. Karena hari ini adalah hari terakhir kita. Puji Tuhan, kita telah menang dengan doa-doa kita pada malam hari ini. Puji nama Tuhan. Kita akan masuk dalam doa. Terima kasih Tuhan. Yes. Roh-Mu yang hidup penuhiku, mengalir dalamku. Jiwaku tenang bersamamu dalam naunganmu. Hati untuk jamahanmu berserah penuh di hadiratmu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altarmu, menyembahmu. Saya undang semuanya untuk berdiri. Amin Tuhan. Haleluya Yesus. Roh-Mu yang kudus ada pada kami Tuhan. Amin. Roh-Mu yang hidup penuhiku, mengalir dalamku. Kami hidup di dalam Engkau. Amin. Bersamamu dalam naunganmu Tuhan. Dalam naungan, katakan ku buka hati. Amin. Kami membuka hati Tuhan, sebab Engkau telah menjamah hati kami. Amin. Di hadiratmu, Kau ambil alih seluruh hidupku di altarmu, menyembah. Katakan ku buka hati. Untuk jamahanmu berserah penuh di hadiratmu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altarmu, menyembahmu. Ku buka hati. Amin Tuhan. Kami sudah buka hati kami Tuhan. Kami tahu Engkau sudah menjamah hati kami Tuhan. Kami berserah penuh kepadamu Tuhan. Haleluya. Amin Tuhan. Alih seluruh hidupku di altarmu, menyembahmu. Buka hati untuk jamahanmu. Berserah penuh di hadiratmu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altarmu, menyembahmu. Di altarmu, menyembahmu. Amin. Haleluya Yesus. Menyembahmu. Amin. Terima kasih Bapa. Terima kasih Yesus. Engkau sangat baik dalam hidup kami Tuhan.
Kami mau buka puji-pujian kami Tuhan. Kami ingin memberikan yang terbaik bagi Engkau Tuhan. Kami percaya Roh Kudus-Mu sudah ada dalam kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Semua yang percaya katakan amin. Yes. Haleluya. Yes. Kurang. Haleluya. Yes. Puji Tuhan. Siapa yang mau nari bagi Tuhan? Amin. Bebaskan jiwamu. Bila Roh Allah ada di dalam kita, kita akan menari bagi Tuhan. Yes. Woo. Yes. Amin. Woo. Amin. Yes. Woo. Amin. Ada di dalamku bukan menangis seperti kau menangis. Sekali lagi. Bila Roh Allah ada di dalamku bukan menari seperti kau menari. Bukan menari, bukan
Tuhan di tengah-tengah kita. Rasakan Roh Kudus di tengah-tengah kita. Haleluya Yesus. Amin. Peganglah tanganku Roh Kudus setiap hari. Ku tak dapat jalan kita bisa jalan sendiri. Amin. Bawalah diriku kepada Kudus, kudus, amin. Kudus, kudus, Tuhan, kudus namamu. Beri syukur bagimu Tuhan. Segala pujian kami persembahkan kepada Engkau Tuhan. Segala hormat kami berikan kepadamu Tuhan. Terima kasih Yesus. Engkau sungguh baik dalam hidup kami. Kami rindu Tuhan. Kami rindu lebih dalam lagi Tuhan. Kami rindu lawatanmu Tuhan. Kami ingin lebih dalam lagi Tuhan. Kami ingin diberkati firman-Mu Tuhan. Kami sudah siap Tuhan. Kami sudah siapkan hati kami Tuhan. Kami sudah siap Tuhan. Berfirmanlah Tuhan. Kami siap mendengarkannya. Haleluya. Semua yang percaya katakan amin.
Haleluya. Haleluya. Pertama-tama saya naikkan segala pujian dan syukur kepada Tuhan Yesus Kristus. Karena kalau kita berkumpul di tempat ini bukan karena kekuatan kita. Ini karena hanya kasih dan anugerah yang Tuhan limpahkan di dalam kehidupan kita. Dan tak lupa juga saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Gembala Ibu Rohani, di mana sudah memberikan tugas saya untuk membagikan kebenaran firman Tuhan. Sebenarnya masih banyak yang lebih pantas, cuma karena tugas itulah saya lakukan. Dan tidak berlamaan saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita buka di dalam kitab Efesus 3 ayat 14 sampai 19. Karena ini mungkin malam terakhir, mungkin agak panjang ayat yang akan saya bacakan. Dan saya minta kerjasama dari Bapak Ibu, saudara-saudari, dan kita akan baca bersama-sama mulai hitungan ketiga. 1, 2, 3. Doa Paulus. Itulah sebabnya aku sujud kepada Bapa, yang daripadanya semua turunan yang di dalam sorga dan di atas bumi menerima namanya. Aku berdoa supaya Ia menurut kekayaan kemuliaannya menguatkan dan meneguhkan kamu oleh rohnya di dalam batinmu, sehingga oleh imanmu Kristus diam di dalam hatimu dan kamu berakar serta berdasar di dalam kasih. Aku berdoa supaya kamu bersama-sama orang kudus dapat memahami betapa lebarnya dan panjangnya dan tingginya dan dalamnya kasih Kristus, dan dapat mengenal kasih itu sekalipun ia melampaui segala pengetahuan. Aku berdoa supaya kamu dipenuhi dalam seluruh kepenuhan Allah. Puji Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, di dalam ayat 16 tadi dikatakan Paulus berdoa. Ini doa Paulus untuk saudara dan saya di hari-hari ini, apalagi kita menghadapi doa 10 malam menanti pencurahan Roh Kudus. Kiranya berkat Tuhan, Roh Kudus akan selalu mengalir di dalam hati kita, sehingga Dia yang akan menuntun perjalanan hidup seberapa lama kita ada di muka bumi ini. Di dalam ayat 16 Paulus bilang, aku berdoa supaya Ia menurut kekayaan kemuliaannya menguatkan dan meneguhkan kamu oleh rohnya di dalam batinmu. Paulus berdoa supaya sesuai dengan kekayaan kemuliaan Yesus berkenan mengaruniakan kepada saudara dan saya kekuatan dalam hati kita dengan kuasa melalui rohnya. Kenapa Paulus berdoa? Sebenarnya untuk jemaat di Efesus, tapi sekarang doa Paulus itu berlaku untuk kita malam hari ini. Paulus berdoa supaya kita diberikan kekuatan di dalam hati kita, karena kita ini sangat lemah. Dalam kehidupan kekristenan, kita tidak mungkin untuk menghadapinya sendiri, atau kita menjalani kehidupan kekristenan kita dengan kekuatan kita. Dalam mengikuti Yesus, kita semua tahu ada harga yang harus kita bayar. Kita harus sangkal diri, kita harus pikul salib. Dan semua itu hanya bisa kita lakukan kalau ada yang menopang kita, yaitu Roh Kudus. Dia bukan hanya meneguhkan kita, tetapi Dia menguatkan kita dengan kuasa. Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita tidak memiliki rohnya, kita akan menjadi sangat lemah. Kita tidak akan pernah bisa bertahan di dalam kehidupan kekristenan ini. Maka Allah memberikan rohnya untuk menguatkan batin kita, sehingga Kristus berkenan tinggal di dalam hati kita melalui kuasanya. Hasil dari berdiamnya Kristus di dalam kita, itu kita akan berakar
serta berdasar di dalam kasih. Dan agar kamu bersama orang kudus dapat memahami itu betapa lebarnya, betapa panjangnya dan tingginya dan dalamnya kasih Kristus, sehingga kita tidak ada perlu untuk bersungut-sungut di hari-hari ini. Apapun masalah yang kita hadapi, kita percaya kita masih ada Tuhan. Untuk bisa memahami perkara-perkara rohani, kita itu membutuhkan kekuatan, yaitu dari Roh Allah. Karena memahami perkara rohani bukanlah masalah seberapa cerdas atau seberapa terdidik kita. Seseorang dengan berbagai gelar mungkin menempel di depan nama atau di belakang nama belum tentu bisa memahami perkara rohani secara mendalam. Begitupun orang yang tidak memiliki gelar akademis apa-apa bisa saja memiliki pemahaman yang sangat mendalam tentang rohani. Contoh Petrus dan Yohanes, itu saya ambil firman Tuhan yang pernah dibawakan di dalam Kisah Para Rasul 4 ayat 1 dan 22, mungkin kita bisa renungkan di rumah. Itu berbicara tentang Petrus dan Yohanes yang ditangkap karena mengabarkan kabar sukacita, menyembuhkan orang, dan para imam-imam kepala mereka menangkap Petrus karena tidak sejalan dengan ajaran mereka. Tapi di dalam ayat 13 dikatakan, ketika sidang itu melihat keberanian Petrus dan Yohanes dan mengetahui bahwa keduanya orang biasa yang tidak terpelajar, heranlah mereka. Mereka membuat ahli-ahli Taurat tidak berdaya untuk menghukum mereka. Memang benar apa yang dikatakan Paulus kepada jemaat Korintus. Tetapi apa yang bodoh bagi dunia dipilih Allah untuk memalukan orang-orang yang berhikmat. Allah lah yang memberi kita kemampuan untuk memahami perkara rohani melalui rohnya. Allah lah yang memampukan kita untuk berakar serta berdasar di dalam kasih, supaya kita bisa mengenal dan memahami kasih Kristus yang melampaui segala pengetahuan. Roh Allah lah yang memampukan kita untuk mengetahui hal itu dengan mengalaminya. Mungkin kita tidak bisa selami kasih Kristus yang begitu mendalam, tapi kita bisa rasakan kasih itu di dalam kehidupan kita. Kita mungkin tidak tahu apa arti kehidupan ini atau apa definisi kehidupan ini. Akan tetapi kita semua tahu bagaimana menjalani kehidupan ini. Kita mungkin tidak tahu secara spesifik bagaimana nafas hidup kita Allah berikan, bagaimana caranya Allah berikan nafas hidup kita. Atau bagaimana Allah memiliki nafas hidup itu. Secara spesifik kita tidak tahu. Tapi sadar atau tidak sadar, sampai saat ini kita berkumpul di tempat ini. Ini karena kita masih ada napas kehidupan secara gratis. Di dalam ayat 19, aku berdoa supaya kamu dipenuhi di dalam kepenuhan Allah. Jadi satu-satunya jalan bagi kita untuk bisa dipenuhi oleh kepenuhan Allah ialah dengan dipenuhi Roh Allah. Dan terus dipenuhi oleh Roh Allah sampai kita mencapai segenap kepenuhan yang ada di dalam Kristus bagi kita. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, hari ini mungkin hari ke-9. Saya bukan boleh dikata bukan hari terakhir. Kita jangan pernah berhenti berdoa, meminta Roh Kudus untuk ada dalam hidup kita. Di hari ke-9 ini pertanyaannya, apakah kita sudah memiliki Roh Kudus itu? Berusaha menjalani kehidupan Kristen berdasarkan pada kekuatan sendiri itu bukan sesuatu hal yang sukar, tapi itu sesuatu hal yang mustahil untuk kita lakukan. Kita perlu Roh Kudus. Kita yang mempelajari kitab suci, kita tahu standarnya terlalu tinggi bagi kita. Kita tidak bisa menjalankan seluruh perintah Tuhan
secara kekuatan kita sendiri. Kita tidak akan bisa menjalani kehidupan tersebut. Tapi semuanya itu Allah tidak bermaksud buat kita dan menjuru kita untuk memanjat tangga sorga dengan kekuatan sendiri. Dia memberi rohnya. Itu sebabnya mengapa dikatakan Roh Kudus turun. Yesus pernah berkata, adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi. Sebab jikalau aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang kepadamu. Tetapi jikalau aku pergi, aku akan mengutus dia kepadamu. Jadi puji Tuhan, kita kalau mengenang kenaikan Kristus, kita berarti ada peluang, ada janji Tuhan berlaku buat kita. Allah tidak ingin kita mengandalkan kekuatan sendiri. Allah memberi kita Roh Kudus, asalkan kita meminta penuh dengan kerendahan hati. Yesus berkata, jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di surga, Ia akan memberikan Roh Kudus kepada mereka yang memintanya. Jadi langkah pertama untuk kita dipenuhi Roh Kudus dengan cara kita meminta, bukan dengan keangkuhan kita meminta. Kita meminta dengan kerendahan hati kita, supaya Tuhan tahu kita tidak bisa jalan sendiri tanpa rohnya. Jadi kalau kita ingin dipenuhi oleh Allah, jika ingin hidup kita dipenuhi Roh Kudus, kita harus meminta. Rasul Yakobus berkata, kamu tidak mendapat karena kamu tidak berdoa atau kamu tidak meminta. Jadi pada intinya kita selalu minta terus, karena Tuhan tidak pernah terlambat memberikan apa yang kita perlukan, dan Tuhan tidak pernah menolak apa yang kita minta dengan segenap hati. Keselamatan kita berdasarkan sepenuhnya pada anugerah. Kita bergantung pada Roh Kudus setiap hari atau setiap saat. Untuk bisa menjalani kehidupan sebagai orang Kristen, Roh Kudus bukanlah sekedar pilihan tambahan atau semacam bonus yang disediakan Allah bagi kita. Jadi kita harus sepenuh hati. Jangan kita cuma bilang, ya di waktu kita kepepet kita cari Roh Kudus. Di waktu kita jalan buntu kita cari Tuhan. Di waktu kita susah kita cari penghibur, yaitu Roh Kudus. Tuhan mau setiap saat kita tetap cari Dia, cari Roh Kudus. Sehingga Tuhan beranggap jika kita tidak memiliki Roh Kudus, kita tidak jadi masalah, karena kita cuma anggap cadangan itu Roh Kudus. Itulah kehidupan kita, karena terlalu banyak dengan bujukan keinginan daging. Jadi nanti kita buntu jalan, baru kita cari Tuhan. Tuhan tidak mau kita begitu. Kitab suci dengan jelas, dengan tegas menyatakan, kita tidak memiliki Roh Kudus, kita bahkan belum memiliki keselamatan. Ada beberapa alasan di mana kita harus memiliki Roh Kudus. Yang pertama, tanpa Roh Kudus kita belum miliknya Kristus. Itu saya ambil di dalam Roma 8 ayat 9. Sebab jika seseorang tidak memiliki Roh Kristus, ia bukan milik Kristus. Jika kita belum memiliki Roh Kudus, kita bukan milik Kristus. Allah memberi kita Roh Kudus sebagai meterai. Di dalam 2 Korintus 1 ayat 22 dikatakan, memeteraikan tanda miliknya atas kita dan memberikan Roh Kudus di dalam hati kita sebagai jaminan dari semua yang telah disediakan untuk kita. Jadi meterai itu adalah satu tanda kepemilikan Allah terhadap kita. Kalau kita memiliki Roh Kudus, berarti kita ada jaminan untuk menjadi anak-anak Allah. Seperti dalam firman Tuhan dikatakan, orang yang dipimpin oleh Roh Allah, dia disebut anak-anak Allah. Dan yang kedua, tanpa Roh Kudus kita tidak dapat menjadi kudus, atau kita tidak akan melihat Allah. Di dalam Ibrani 12 ayat 14 dikatakan, kejarlah kekudusan, sebab tanpa kekudusan tidak seorang pun dapat melihat Allah. Jadi kita harus terus berupaya, bukan kita hanya duduk di tempat ibadah dan Roh Kudus turun. Kita hanya berharap, tidak meminta, atau kita dengan sungguh hati. Kita hanya datang seperti dikatakan rutinitas.
Kita datang beribadah, tapi kita tidak dengan segenap hati untuk mencari Roh Kudus atau mencari Tuhan. Jadi kita harus berupaya hidup di dalam kekudusan. Dan Ia akan memampukan kita hidup dalam kekudusan lewat Roh-Nya. Karena Dia tahu bahwa kita tidak bisa menjadi kudus dengan kekuatan kita sendiri. Dan yang ketiga, tanpa Roh Kudus kita tidak akan berbuah. Mungkin kita masih ingat tentang pokok anggur, di mana Yesus berkata, jika kita tidak menghasilkan buah, kita akan dipotong dan dibuang. Bagaimana saudara kita akan menghasilkan buah? Untuk bisa menghasilkan buah, pertama kita harus hidup. Jadi kalau kita mati, Tuhan tidak menuntut buah lagi dalam kehidupan kita. Kita dalam keadaan hidup, kita masih bernapas. Itu yang Tuhan cari, buah-buah yang menghasilkan untuk Tuhan. Bagaimana kita bisa memiliki hidup Allah? Lewat Roh Allah yang telah diberikan kepada kita. Roh Kuduslah yang memberi kita hidup Allah dan yang memampukan kita untuk menghasilkan buah-buah roh seperti kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Itulah buah-buah roh. Dan yang keempat, tanpa Roh Kudus, kita akan hidup di dalam kekalahan. Di dalam kekalahan, karena musuh kita terlalu kuat. Kita akan melawan iblis. Kita akan melawan bujuk rayu dunia ini. Bahkan kita akan melawan keinginan daging kita. Dan itu kita pasti kalah. Kita tidak bisa menghadapinya seorang diri. Tapi kita puji syukur kepada Tuhan karena kita tidak akan pernah sekalipun kita tidak akan pernah menang. Tapi ada janji Tuhan. Di dalam 1 Yohanes 4 ayat 4 di mana dikatakan, kamu berasal dari Allah. Saya dan saudara berasal dari Allah, anak-anakku, dan kamu telah mengalahkan nabi-nabi palsu. Sebab roh yang ada di dalam kamu lebih besar daripada roh yang ada di dalam dunia ini. Saudara yang dikasihi Tuhan, jikalau kita sudah memiliki Roh Kudus, mari kita pertahankan. Mari kita jaga agar jangan Roh Kudus itu berlalu dari kehidupan kita. Atau jangan kita mendukakan Roh Kudus. Terlebih kita memadamkan roh itu di dalam kehidupan kita. Kita pakai segenap panca indera kita. Kita pakai telinga kita untuk lebih banyak mendengarkan firman Tuhan. Mata kita pakai untuk melihat hal-hal yang berguna, hal-hal yang berkenan kepada Tuhan. Dan biarlah kita pakai mulut kita untuk selalu memperkatakan firman Tuhan. Dan akhirnya ya Bapak Ibu saudara-saudara yang kasih, di dalam Roma 15 ayat 13, semoga Allah sumber pengharapan memenuhi kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman kamu, supaya oleh kekuatan Roh Kudus kamu berlimpah-limpah dalam pengharapan. Demikianlah firman Tuhan. Biarlah semua ini boleh menjadi kekuatan kita, di mana Roh Kudus mau kita setiap saat, kita setiap waktu kita cari Roh Kudus. Kita perlu Roh Kudus karena kita tidak akan berjalan, kita tidak akan mampu untuk berjalan sendiri. Demikianlah firman Tuhan yang saya aturkan kepada Bapak Gembala. Puji Tuhan, haleluya. Yang menikmati hadirat Tuhan boleh lambaikan tangan malam hari ini. Tetap angkat tanganmu saudara. Kita percaya Roh Kudus itu nyata. Kita percaya Roh Kudus itu ada di mana kita duduk saat ini. Kita percaya Dia tinggal di hati kita malam hari ini. Kita percaya di saat kita sujud di altarnya maka sesuatu pasti terjadi. Kita percaya bahwa Tuhan tidak pernah membiarkan kita seperti yatim piatu. Malam hari ini
Milikilah rasa haus dan lapar akan roh Tuhan itu. Tidak berhenti sampai malam ini. Terus menerus sampai Tuhan datang kali yang kedua. Yakinlah Tuhan beserta kita. Haleluya. Bila hati terasa berat, tak seorang pun mengerti bebanku. Ku tanya Yesus, apa yang harus ku buat? Dengarkan firman-Nya. Dia berfirman, mari datanglah. Dia selalu pedulikan aku. Ku datang Yesus, Dia pikul segala bebanku. Dari awal bila hati terasa berat, haleluya. Bila hati terasa berat, tak seorang pun. Kita punya Roh Kudus yang mengerti dengan kita. Kita punya Yesus yang peduli dengan hidup kita. Tanya Yesus. Bertanya kepada Yesus. Haleluya. Dia berfirman, mari datang. Haleluya. Pedulikan aku. Ku datang Yesus. Dia pikul segala bebanku. Sujud di altarnya, ku bawa hidupku. Ku terima anugerahnya dan ampuniku dan bebaskanku. Dia ubah hidupku, baharui hatiku. Sesuatu terjadi saat datang di altarnya. Saya boleh minta multimedia menampilkan Injil Matius 11 ayat 28. Ada firman Tuhan yang ingin Tuhan sampaikan malam hari ini. Dalam Matius 11 ayat yang ke-28. Kalau sudah, kita akan baca bersama-sama. Dan biarlah ini menjadi kekuatan bagi kita sekalian di hari-hari ini. Mari kita baca. 1, 2, 3. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberi kelegaan kepadamu. Berikan tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan. Sujud di altarnya. Mari kita lipatkan lutut kita masing-masing. Ku bawa hidupku, ku terima anugerahnya. Dia ampuniku dan bebaskanku. Dia ubah hidupku. Oh, baharui hatiku. Sesuatu. Pelayan altar ambil
Ambil sikap berlutut. Haleluya. Di altarnya, sujud di altarnya. Oh, di altarnya ku bawa hidupku, ku terima anugerahnya. Dia ampuniku dan bebaskanku. Dia ubah hidupku, baharui hatiku. Sesuatu terjadi saat datang di altarnya. Haleluya, oh haleluya, haleluya. Kami sujud, kami merendahkan diri kami. Oh, kami sujud di altar-Mu Tuhan. Amin. Oh, haleluya, 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 haleluya. Oh, kami sujud di altar-Mu Tuhan. Haleluya. Oh, mujizat-Mu terjadi, sesuatu pasti terjadi. Amin. Haleluya, 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 haleluya. Oh, kami percaya mujizat-Mu Tuhan. Sanggup mengubah hidup kami ketika Roh-Mu memenuhi kami. Jadikan kami anak-anak-Mu Tuhan. Haleluya, Yesus. Glory, Yesus. Kami perlu Roh-Mu, kami perlu Roh-Mu yang hidup. Haleluya. Oh, mengalirlah Roh Kudus, mengalirlah Roh Kudus. Terima kasih, kami rindu Engkau, kami rindu hadirat-Mu, kami rindu. Oh, jamah kami. Oh, haleluya, haleluya. Mengalirlah kuasa-Mu Tuhan, mengalirlah kuasa-Mu. Oh, haleluya, haleluya. Oh, haleluya, haleluya. Oh,
muliakan, kami agungkan Engkau Tuhan. Oh, haleluya. Oh, haleluya. Terus muliakan namamu, ditinggikanlah namamu, datanglah kerajaanmu. Oh Yesus, haleluya, haleluya, amin, amin. Oh, terpujilah namamu, kami rindu akan Engkau, kami rindu jamahanmu, kami rindu lawatanmu. Oh, haleluya. Yesus, Yesus, Yesus. Uria lama lama takayara lama si kiara lama se. Oh, haleluya. Oh, haleluya. 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 Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Oh, haleluya. Glory, haleluya. Mulialah namamu, mulialah namamu Tuhan. Oh, haleluya, haleluya. Uyalah mase, uyalah mase, uyalah mase. Oh, Yesus Tuhan, Yesus Tuhan, Kau yang dimuliakan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Oh, haleluya. Amin. Dimuliakan, amin. Ditinggikan Yesus, Yesus Tuhan. Haleluya. Kau Raja. Mari hamba-hamba Tuhan, kita akan tumpang tangan kepada jemaat. Kakak yang berkuasa, yang berkuasa. Yesus Tuhan, Yesus Tuhan, Kau Raja. Dimuliakan, dimuliakan, dimuliakan. Ditinggikan dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Haleluya, puji Tuhan. Haleluya Yesus. Kau Rajaku yang bertahta, yang bertahta, yang berkuasa dalam nama Yesus. Haleluya, haleluya Yesus Tuhan, Kau Rajaku, dimuliakan. Oh,
dimuliakan dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, 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 puji Tuhan. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus Tuhan. Haleluya, dalam nama Yesus. Raja, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Haleluya, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Haleluya, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Kau Raja, dimuliakan, dimuliakan, dimuliakan dalam nama Yesus. Ditinggikan dalam nama Yesus. Haleluya, 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 puji Tuhan. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Haleluya. Yang berkuasa dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Tuhan, Kau Raja. Mari sembah Dia, sembah Dia. Haleluya, 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 haleluya. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Haleluya, haleluya. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Haleluya, puji Tuhan. Terima kasih dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Haleluya, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Haleluya, haleluya. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Terima Roh Kudus, terima, terima. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Terima, terima. Haleluya, haleluya. Dalam nama Yesus. Terima Roh Kudus, terima Roh Kudus, terima Roh Kudus. Haleluya. Dalam nama Yesus. Lembutkan hatimu, lembutkan hatimu, lembutkan hatimu, lembutkan hatimu. Terima, terima, terima Roh Kudus. Lembutkan hatimu. Terima Roh Kudus, terima Roh Kudus, terima Roh Kudus. Haleluya, haleluya. Oh, haleluya, haleluya. Kau yang layak dipuji, Kau yang layak dipuji. Haleluya, Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih. Bebaskan rohmu memuji menyembah Tuhan. Nikmati malam ini lebih dalam lagi di hadirat Tuhan. Haleluya Yesus. Ayo, ayo, ayo sembah Dia. Angkat suaramu, angkat suaramu. Beri yang terbaik bagi Tuhan. Beri yang terbaik. Haleluya Yesus. Terima kasih Yesus. Haleluya, puji Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Haleluya.
Haleluya Yesus. Haleluya. Bekerjalah ya Roh Kudus, bertakhtalah lebih lagi. Urapanmu, lawatanmu, kaulah yang ku perlu. Kau terutama di hidupku. Bekerjalah ya Roh Kudus, bertakhtalah lebih lagi. Urapanmu, oh lawatanmu, kaulah yang ku perlu. Kau terutama di hidupku. Oh, bekerjalah ya Roh Kudus, bertakhtalah lebih lagi. Urapanmu, lawatanmu, kaulah yang ku perlu. Amin. Kau terutama di hidupku. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Lah, ya Roh Kudus, bertakhtalah. Mari kita bangkit berdiri. Angkat tanganmu. Urapanmu, lawatanmu, kaulah yang ku perlu. Kau terutama di hidupku. Oh, bekerjalah ya Roh Kudus, come on, bertakhtalah lebih lagi. Urapanmu, lawatanmu, amin, kaulah yang ku perlu. Oh, kau terutama di hidupku. Bekerjalah ya Roh Kudus, bertakhtalah lebih lagi. Oh, urapanmu, lawatanmu, kaulah yang ku perlu. Kau terutama di hidupku. Haleluya. Seberapa banyak kita yang perlu akan Roh Kudus? Angkat tinggi tanganmu di atas kepalamu. Bekerjalah ya Roh Kudus, tidak berhenti, bertakhtalah. Jangan berhenti Roh Kudus. Bekerjalah dalam hati dan pikiran kami dan ubahkan hidup kami. Urapanmu dan lawatanmu Tuhan, Engkau yang kami perlu Tuhan. Engkau yang terutama. Kau terutama di hidupku. Bekerjalah, bekerjalah ya Roh Kudus, bertakhtalah. Amin. Haleluya. Urapanmu, akhirnya Tuhan, urapan dan lawatanmu yang kami perlu Tuhan.
Kau terutama di hidupku. Semua oh bekerjalah ya Roh Kudus, bertakhtalah lebih lagi urapanmu, lawatanmu, kau yang perlu. Amin. Kau terutama di hidupku, bekerjalah oh ya Roh Kudus. Jamah kami Roh Kudus, urapi kami, urapi kami, urapi kami, lawati kami Tuhan. Lawatanmu Kaulah yang ku perlu. Kau terus, sekali lagi angkat suaramu, bekerjalah. Yes, amin. Oh, berkatalah lebih lagi urapanmu. Yes, lawatanmu, kaulah yang ku perlu. Kau terutama di hidupku, kau terutama di hidupku. Amin. Kau terutama di hidupku. Sorak-sorai bagi dia, sorak-sorai yang panjang bagi dia. Haleluya, haleluya, lagi-lagi, haleluya, haleluya. Haleluya, amin. Haleluya. Mari kita angkat suara, tinggikan dia. Haleluya. Terima kasih Roh Kudus, terima kasih. Haleluya. Nyanyikan haleluya, haleluya. Oh, haleluya. Nyanyi haleluya, haleluya, amin, amin. Puji Tuhan, terima kasih. Lagi berikan tepuk tangan bagi Tuhan kita Yesus Kristus. Terima kasih, terima kasih. Hari demi hari kami sudah lewati. Roh Kudus menolong kami, Roh Kudus menghibur kami, Roh Kudus mengajarkan kami, Roh Kudus menasehati kami, dan Roh Kudus memeteraikan hidup kami. Dan Roh Kudus yang kami perlukan di hari-hari ini. Terima kasih Bapa. Kami mau bilang banyak terima kasih Bapa.
Kami mau bilang terima kasih Bapa. Oleh perantaraan-Mu, Yesus Kristus telah lahir ke dunia. Sampai mati di kayu salib, bangkit dan naik ke sorga. Dan Kau tidak membiarkan kami seperti yatim piatu. Engkau peduli dengan kami Tuhan. Roh yang di dalam kami lebih besar daripada roh di dalam dunia ini. Karena roh yang di dalam kami adalah roh yang membangkitkan Kristus dari antara orang mati. Kami bersyukur Tuhan. Jangan biarkan kami berjalan sendirian. Urapi dan lawati kami Tuhan. Berikan kami hikmat. Beri kami kebijaksanaan. Tambah-tambahkan kasih kami kepadamu. Tambah-tambahkan kasih antara sesama kami. Ya, itulah cara hidup jemaat mula-mula. Barang siapa mengasihi Yesus, maka dia akan melakukan segala perintah yang Yesus perintahkan. Kami harus tangkap pesan-pesan inti dari doa setiap malam yang kami lakukan. Sehingga segala jerih lelah kami, sekian malam kami bolak-balik di tempat ini, itu tidak akan sia-sia. Tidak akan sia-sia. Tidak akan sia-sia. Tidak akan sia-sia. Haleluya, haleluya. Besok kami ada di hari yang ke-50. Pasca kematian-Mu ya Tuhan. Kami akan kembali datang bersorak memuji memuliakan Tuhan. Karena hari Pentakosta adalah hari pengucapan syukur. Persembahan korban yang baru setelah Paskah. Dan kami percaya Tuhan, Roh-Mu memberikan kami sukacita untuk kami terus maju di hari mendatang. Seperti murid-murid-Mu, kami berjalan dalam pimpinan Roh Allah. Kami akan pulang malam ini dari tempat ini Tuhan. Jangan biarkan kami pulang begitu saja. Tapi biar kami pulang dengan perubahan. Kami pulang dengan pemulihan. Kami meninggalkan segala cara hidup yang lama, hati yang tidak berkenan, pikiran yang tidak berkenan. Kami pulang menjadi jemaat yang dipulihkan. Kami akan menjadi domba yang menghasilkan domba. Kami akan mencari jiwa untuk kemuliaan nama Tuhan. Berkati pelayanan besok hari di tempat ini, pukul 9 pagi. Kami akan kembali beribadah di tempat ini. Merayakan hari ucapan syukur, hari Pentakosta. Roh-Mu yang dicurahkan. Mari kita angkat kedua tangan kita. Haleluya. Bapak, Ibu, saudara-saudara, sampai anak sekolah minggu. Biarlah momentum ini tidak berakhir sampai malam ini saja. Kita harus pertahankan. Seperti dalam surat Kisah Para Rasul berkata bahwa mereka berkumpul di bait Allah bersama-sama sehati sepikir sambil memuji-muji Tuhan. Kita akan lakukan sesuai dengan kehendak Tuhan. Pertahankan momentum doa seperti ini. Yang setuju katakan haleluya. Pulanglah dan terimalah berkat Tuhan. Damai sejahtera, sukacita dari Allah Bapa, cinta dan kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus, penyertaan Allah Roh Kudus akan menyertai kita sekarang dan selama-lamanya. Sekaligus kami bersyukur untuk malam ini Tuhan. Dan biarlah kemuliaan Tuhan nyata dalam hidup kami.
Semua yang bersyukur, yang terus berjuang, bertahan sampai hari ini. Semua katakan haleluya, haleluya, haleluya. Sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa besok hari. Puji Tuhan. Untuk pelayanan perjamuan, Bapak Denis Sumilat, Bapak Soleman Wantania.